perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun.
Bapak Zio pimpin kita dalam doa pembukaan, kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih tamu dalam kehidupan kami, atas penyertaan Tuhan yang begitu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami merasa bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, di mana Tuhan melihara kami 1 minggu lamanya Tuhan. Ya kami Tuhan dapat bersatu dan berkumpul Tuhan di rumah kudus-Mu Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Sertai terus Tuhan, tutup bungkus terus kami Tuhan dengan kuasa darah Tuhan itu. Biarlah kehidupan yang melimpah yang kami alami saat ini Tuhan, menjadi kehidupan betul-betul Tuhan berkati Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini Tuhan menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati terus Tuhan ibadah kami ini. Jangan kami Tuhan dari berbagai cobaan, berbagai hambatan apapun Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan, ibadah kami yang betul-betul Tuhan, ibadah betul-betul kudus Tuhan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan apa yang kami alami Tuhan saat kami ibadah Tuhan, menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada nantinya Tuhan. Berarti keluarga kami, di tengah-tengah kerumunan kami sekalipun Tuhan, bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, berkati terus kami siap melayani Tuhan, kami siap menggoncang surganya Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang betul-betul berbau harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Saya percaya Bapak Ibu kita dari rumah sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Hati kita, amin. Ya, seluruh waktu kita hari ini saya percaya kita sudah siapkan untuk Tuhan. Bahkan tubuh kita ini pun sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Kalau memang kita belum siap Bapak Ibu, nggak usah kita datang ke gereja ya. Ya, dari rumah harusnya kita sudah menyiapkan hati kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan, mari kita katakan, Kaulah kuatku meskipun musuh di depanku. Haleluya, semuanya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan mengharang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
kita, amin. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, amin. Katakan, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semuanya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah kita dahsyat. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Yuk, musik memuji Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat. Segala yang bernapas akan sujud menyembah Dia. Segala suku bangsa akan sujud menyembah Dia. Baik dari pulau-pulau, dari lembah-lembah dan suku-suku bangsa akan menyembah Tuhan. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, 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 tinggi. Allahku dahsyat berkuasa. Mana suaranya yuk? Semuanya bertepuk tangan di atas. Menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ada yang mau mempersembahkan pujian untuk Tuhan? Baik, kalau tidak ada,
kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada petugas kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Di mana Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh bersuka cita bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, melalui tubuh, jiwa dan roh kami Bapa. Bahkan juga Tuhan sebagian materi kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan Tuhan persembahan kami di hadapan Bapa. Sebelum kami memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Bapa Engkau mengampuni kami Tuhan, orang yang berdosa ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Engkau mencari orang yang berdosa Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami siap memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita katakan sekali lagi, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, surga bumi sujud menyembah Dia. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, Allah berkuasa, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Haleluya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita serahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Mari kita lembutkan hati kita, sehingga firman Tuhan yang akan ditabur pada hari ini tidak berlalu begitu saja, namun boleh memberkati setiap kita. Haleluya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa
Bapa, luar biasanya kasih-Mu kepada kami. Dan kami merasa sejuta rasa di jiwa kami. Kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Sehingga pada hari ini kami bersuka cita oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam setiap kami. Kami siap melayani Engkau dan firman yang disampaikan kepada kami. Engkau urapi Tuhan agar menjadi satu rema dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam semua. Saudara, saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini yang judulnya Finishing Well. Tentunya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyampaikan sesuatu berita. Selama saya berada di perantauan, mulai tanggal 5 yang lalu, dan merantau ke Jakarta, dari Jakarta ke Toraja, dan pada waktu kami mendarat di Toraja, saudara, sempat gagal mendarat pesawat Wings. Harus terbang lagi ke atas. Kenapa? Karena angin kencang. Bandaranya kecil. Dan puji Tuhan, dibawa kami lagi keliling-keliling di atas udara, dan baru beberapa menit kemudian turun kembali. Dan memang mendarat dengan sempurna. Dan kemudian kami mengikuti kegiatan demi kegiatan. Dari kegiatan awal, puji Tuhan semua terlaksana dengan baik. Berlangsung dengan baik, memang tubuh sangat melelahkan, karena rapat sampai malam, saudara. Dan itu semua demi keutuhan gereja kita, anggota-anggota PGI dari seluruh Indonesia. Dan pada waktu itu dihadiri oleh 1.600 orang. Dan semuanya, yang pertama-tama acara pembukaan sidang raya oleh Menteri Agama, kemudian berikutnya masuk pada sesi dihadiri oleh Menteri Pendidikan, dan pada akhirnya ditutuplah acara itu oleh Wakil Presiden Mas Gibran. Tapi pada penutupannya saya tidak hadir karena pesawat tidak ada nanti habis itu. Terpaksa saya pulanglah pada tanggal 13 karena harus meninggalkan Toraja. Besoknya pesawat nggak ada. Akhirnya kalau naik darat dia makan waktu 10 jam naik bus. Dan sementara saya lihat itu kekurangan bus. Masih banyak lagi, beberapa orang lagi masih tinggal pada waktu itu. Kenapa? Karena bus nggak ada. Rame orang, saudara. Jadi bagi saya adalah kegembiraan dan sukacita walaupun melelahkan perjalanan kami. Dan tarian daerahnya sungguh indah, sangat bagus ya. Makanannya juga enak, lezat. Enak lah. Ya, nanti rasanya akan saya kasih tahu setelah ini. Bagaimana sih lezatnya? Tapi pada hari dulu kita bahas dulu. Oh, sedikit lagi. Sepulang saya dari Toraja, saya singgah di Makassar, di kampung Bapak Beja. Dan di sana kami ketemu dengan seorang hamba Tuhan, itu GKB, dan kami makan ikan besar, digoreng enak ya ikannya. Dan habis itu saya kembali ke Jakarta. Jakarta saya juga disambut kembali oleh Sekum, dan kemudian malam-malam saya disambutnya dan kembali diantarnya ke bandara pada pagi hari. Begitu juga pada tanggal 5, tanggal 6-nya juga saya disambut dan kembali diberangkatkan. Jam 2 pagi berangkat dari rumah sampai ke bandara. Wah, makanya sangat melelahkan, saudara. Nah, itulah perjalanan kami. Sudah siap? Oke, hari ini kita bicara tentang masalah finishing well. Ya, mengakhiri dengan baik.
indah sekali kalau kita bicara dengan judul ini, yang mana agar kita keluarga Allah pribadi pada hari ini menyelesaikan tugas kita dengan baik. Ya. Jangan ada yang tersisa apa yang kita kerjakan. Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Itu dia. Ya. Dan itu mengakhiri dengan baik, saudara. Tinggal kita apakah kita mau menyelesaikan atau belum. Nah, di sini saya membahas tentang masalah seorang nabi yang bernama Elisa. Dalam 2 Raja-Raja pasal 13 kita baca ayat yang 20 sampai ayat 21. Di dalam ayat ini enggak ada, Bang, tapi ayat 20-nya. Jangan lihat di layar karena hanya ada 21. 20-nya perlu sekali dibaca. Ya, atau saya baca ayat 20, Bapak Ibu baca ayat 21. Elisa meninggal dan dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering menyerbu negeri itu pada pergantian tahun. Ulangi, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ini suatu peristiwa, satu aneh tapi nyata. Nah, ya, kenapa saya katakan aneh tapi nyata? Tahu nggak saudara? Orang lagi ada yang meninggal dan yang meninggal itu hendak dibawa ke kuburan. Pada suatu sekonyong-konyong datanglah gerombolan perampok. Setiap pergantian tahun ada perampok. Maka orang yang hendak menguburkan yang meninggal ini, mereka ketakutan. Dan pada waktu mereka ketakutan, tentunya mereka cari cara agar secepatnya mengebumikan ini orang. Kebetulan ada kuburan Elisa. Tanpa banyak pikir, keluarga-keluarga yang hendak membawa jenazah itu tadi, mereka campakkanlah mayat itu di dalam kuburan Elisa. Nyatanya begini, aneh tapi begini ceritanya. Begitulah dicampakkan mayat itu ke dalam kuburan Elisa, kenalah tulang-tulang Elisa itu mayat. Dan mayat itu bangkit dan berdiri. Itu si mayat. Maka mulai dari hari itu, kuburan-kuburan dibangun seperti kuburan di Samosir. Seperti kuburan di Kabanjahe, Penakaro. Besar-besar dibuat. Saudara, pada waktu saya pergi berwisata pada hari Minggu yang lalu, tanggal 10 itu, saya diajak naik ke atas bukit-bukit itu, saya nggak sanggup. Karena agak tinggi, ngos-ngosan, harus turun kembali. Ada kawan cerita, di atas bukit-bukit batu itu, ada tengkorak-tengkorak kepala. Aku bilang, syukur tidak saya ke sana. Tapi teman-teman pendeta yang lain yang masih muda, mereka sempat menyentuh itu tengkorak kepala. Tapi bukan tengkorak kepala Elisa, saudara.
Elisa sudah mati, tapi masih ada mujizat. Dari tulang-tulang Elisa terjadi mujizat. Orang mati bisa bangkit kembali. Saudara, lihat berikutnya. Mujizat yang diperbuat oleh Elisa. Yang pertama, apa saja mujizat yang diperbuat oleh Elisa? Yaitu menghilangkan racun dari sup yang dimasak untuk para nabi. Itu satu. Kemudian melipat gandakan 20 roti jelai sehingga bisa memberi makan 100 orang. Kemudian menyembuhkan Naaman dengan menyuruhnya membasuh diri di sungai Yordan 7 kali. Juga sembuh. Kemudian membangkitkan anak seorang perempuan yang setia melayani Elisa. Dan membutakan mata orang-orang Aram lawan bangsa Israel. Dan kemudian membukanya kembali. Disuruh buta, jadikan buta, merek kembali. Dan mujizat yang berkaitan dengan kejadian politik. Pada ayat sebelumnya ini, ada seorang raja yang bernama Yoas. Karena dia melihat Elisa sakit, dan Yoas berkata, Bapakku, jangan kau sakit. Ini ada musuh, ini orang Aram. Dan Elisa memberikan nasihat kepada Yoas agar musuhnya terkalahkan. Berikutnya, Elisa adalah putra Safat, dipanggil dan diurapi menjadi murid dan nabi oleh Elia. Saudara, Elia itu tidak mengalami kematian. Ada 2 dalam Alkitab. 1, Henokh. Kedua, Elia. Elia itu naik ke surga tanpa mengalami kematian. Dan pada waktu Elia naik ke surga, Elisa minta, kasih aku kuasamu. Akhirnya Elia memberikan jubahnya kepada Elisa. Saudara-saudara, Elisa mengikuti Elia bukan hanya seminggu, tetapi selama lebih kurang 8 tahun. Ngapain? Dia belajar sungguh-sungguh, sampai dikatakan dia menyelesaikan dengan baik. Sampai dia mengantarkan nabinya, tuannya, masternya, waktu dia terangkat ke surga. Saudaraku, dalam nama Yesus perlu kita perhatikan saat ini bagaimana kesungguhan kita mengikut Tuhan. Bagaimana kita ada suatu hal yang ingin kita ketahui, ingin kita alami, ingin kita terima dari Tuhan. Dan Elisa melakukan hal itu dengan setia. 8 tahun, saudara. Dan setelah Elia diangkat ke surga, dalam angin badai, Elisa diakui oleh pemimpin dari anak-anak Nabi sebagai penerus Elia. Dan terkenal Elisa ini di Israel. Kenapa? Karena dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, perlu kita contoh Elisa. Elisa bukan orang yang hebat. Dia juga manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Bedanya apa? Kita nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Elisa sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apa kata Yesus? Dalam Matius pasal 23 ayat 29 berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang saleh. Yesus, bukan itu tujuan hidup. Yesus berkata bukan itu tujuan hidup, membangun kuburan bagus-bagus, membuat menara-menara, membuat tugu-tugu.
Datang marga ginting, kita buat tugu ginting mergana. Datang Ndraha, kita buat tugu Ndraha. Apalagi? Menjadi menteri marga Silalahi, ayo kita buat tugu Silalahi. Ada tugu Silalahi? Bukan itu yang Tuhan Yesus mau. Bukan memperindah tugu orang-orang opung dulu. Halo? Halo? Waktu saya pergi ke Bandara tanggal 5 yang lalu, saya berbincang-bincang dengan seorang supir, ya kalau nggak salah itu supir ini orang GBM. Dan pada waktu saya berbincang-bincang dengan dia, saya membahas tentang hal ini, tentang kekuburan, berziarah. Dan saya katakan, kalau kau ziarah, ngapain? Saudara, opung kita nggak tahu apa-apa, karena rohnya sudah bersama Bapa di surga. Amin. Sementara yang lain masih mendoakan tentang keselamatannya, karena dia belum selamat. Tapi hari ini, Yesus juru selamat bagi kita. Apa kata Yesus? Yohanes 11 ayat 25. 1, 2, 3 ya. Sama-sama dong. Serentaklah. Bisa membaca kan nih? Atau nggak tahu membaca ini? Nah, sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Belum kuat. Harus kuat. Kuatkan. Saya baca ya. Akulah kebangkitan dan hidup. 1, 2, 3 ya. Mana aminnya? Yesuslah kebangkitan. Amin. Yesuslah kebangkitan. Yesuslah kehidupan. Siapa yang percaya kepada Yesus, hidup. Amin. Jangan lagi cari tulang belulang Elisa dulu. Apalagi zaman sekarang pindah tempat, pindah kuburan, bawa tulang-tulang. Kita bawa tulang-tulang ini, opung nami tulang. Kami bawa, kami cuci tulang. Ngapain cuci tulang? Tulang bukan dicuci, di sop. Halo? Itu gak ada gunanya. Kenapa? Karena Yesus telah menyelesaikan dengan baik. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan seandainya kalau ada orang yang mati, ada orang mati, mau dibangkitkan kembali. Setuju? Setuju? Pertanyaannya, apa gunanya? Contohnya, siapa yang mau mati di sini kira-kira? Tidak ada mau mati. Tapi selalu rindu, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tapi begitu ditanya siapa mau mati, nggak ada yang mau. Belum siap, tapi rindu. Kalau rindu itu tangisi dong. Aku mau mati, mati hatiku. Saudara, kalau ada orang mati, aku berikan. Gak usah tunggu hidup. Itu ada, itu pernah di Jawa terjadi. Mereka bilang, dia bukan mati, dia istirahat. Udah mati, ya matilah. Saudara, tubuh yang fana ini gak ada gunanya. Tapi roh kita perlu hidup bersama Yesus. Maka saudara, tidak usah engkau takut dan ragu, bimbang segala apa yang kau punya. Sekarang yang penting adalah bagaimana supaya roh kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita nggak tahu kapan terjadi, kapan Tuhan panggil.
Kita nggak tahu. Halo, kita tidak tahu. Ada di sini Silvi Boru Ginting. Ada di sini Silvi Boru Ginting. Sini ke sini. Sini. Datang ke sini. Ayo cepat lari. Karena habis waktu. Cepat lari. Ini saya bukan omong kosong, bohong-bohong. Tandain du pendeta Ios Petrus Ginting. Gembala sidangnya meninggal dunia, tidak ada penyakit. Begitu dia selesai buat atap, begitu ya. Selesai dia buat atap, mandi dia, kedap. Siapa yang mau demikian? Ada yang mau begitu? Satu pun nggak ada yang mau. Oke, duduk kembali. Ini saya nggak ngomong kosong, ada saksinya begitulah. Yang kedua, baru-baru ini ada Erlina. Mana Erlina? Erlina, oh sempit kali tempat di sana. Putra, mana Putra? Sini Putra, sini Putra. Ini pendeta GKB. Bukan si putranya, salah nilai. Ada dosennya, dosen. Ingat dosennya? Namanya siapa? Julius Bentropa. Satu hari sebelumnya ada tugas. Udah siap tugasmu. Dikasih tugas sama mereka untuk diselesaikan. Udah aku kasih tugas sama dia. Udah dikasih tugas, tapi nggak ada di kontennya. Nah, besoknya kedak. Senang? Ya, hari ini mereka kuliah, besok dosennya duduk. Siapa yang mau? Satu pun gak ada yang mau. Aku maulah. Saya mau, tidak mau infus pakai jarum sana, jarum sini. Saya rindu seperti itu. Hah? Kapan? Setelah selesai khotbah. Saya rindu demikian, saudara. Kenapa? Karena sudah bersama Yesus. Ada amin? Halo, amin? Ini datang kita. Kemudian nafasnya tinggal satu. Pikirlah ke UGD ada Malik. Macam-macam di situ. Macam-macam. Ting, 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 ting. Pada suatu ketika Ivan, Bapak Matthew, mana Bapak Matthew? Di atas. Oke, Bapak Matthew di atas dia. Bapak Matthew, pada waktu dia dioperasi, siap dioperasi, bunyi ting, 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 begitu selesai. Ting, ada lagi ting, ting, tingnya. Dokter, dokter. Padahal masih sehat dia kan. Pikirnya udah lagi nyawanya, saudara. Takut dia mati gitu ya. Maunya jangan pakai mesin itu Indah kalau ada sakit. Ting, 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 ting. Bunyi apa itu? Menakutkan kadang-kadang. Ya.
Gimana? Alarm. Pertanda masih hidup begitu ya. Kalau sudah datang sudah udah. Ngolan nailit. Itu macam-macam yang terjadi. Tapi ingat baik-baik, hanya Yesus. Amin. Ingat nama Yesus. Hanya beberapa orang bilang amin, itu pun setengah suara. Amin. Amin. Saya suruh melihat kadang-kadang jemaat ini, bilang amin enggak mau serius. Amin supaya jangan kau ngantuk. Amin. Minggu lalu saudara, nggak ada bilang amin. Saya khotbah, tapi nggak ada bahasa amin. Amin, nggak ada itu. Kaku. Semuanya nyanyi. Wah, hebat ya. Mantap ya, kalian nyanyi. Nggak tahu saya bahasanya, nggak tahu saya lagunya, lagu apalah itu. Terserah kalian lah itu, yang penting saya khotbah hari ini. Dari awal sampai akhir, saya berdiri terus. Tuhan, kapan saya turun? Serius, rupanya ada waktunya turun. Pada waktu persembahan, aku duduk sebentar, haleluya. Tuhan, Engkau lepaskan saya dari cawan ini, begitu. Ya, saya khotbah saudara pada hari Minggu lalu, tapi ya sepanjang acara, khotbah saya yang paling singkat dan sesingkat-singkatnya hanya 12 menit. Dan mereka bilang, bagus sekali. Bagus apa 12 menit? Coba. Kalau 12 menit cocoknya dinamo bintang itu. Pasti hore semua anak-anak. Ya kan? Hore nggak ngantuk kita. Kulihat di gereja kita setiap khotbah mulailah terbuka buaya. Belum pun berdiri udah buaya datang. Dalam kematian, tubuh kita masih bersatu dengan Kristus. Ini yang menjadi jaminan bagi kita. Saudara, jiwa-jiwa orang percaya pada saat kematian, mereka disempurnakan dalam kekudusan. Dan dengan segera masuk ke dalam kemuliaan, dan tubuh mereka yang masih bersatu dengan Kristus beristirahat di dalam kubur mereka sampai kebangkitan. Inilah yang menjadi catatan bagi kita umat Tuhan. Ini yang menjadi catatan bagi kita orang Kristen. Kalau kita telah dipersatukan dengan Kristus, maka kalau tiba pada waktu harinya terjadi, jangan pernah engkau takut. Kenapa? Karena jiwa kita dipersatukan dengan Kristus. Tapi hanya bagi mereka yang telah menjadi kudus. Maka mulai hari ini engkau harus berubah supaya engkau menjadi milik Kristus. Amin. Jangan sampai saudara mengakhiri pertandingan ini dengan dosa. Tapi akhirilah perjuangan ini dengan Kristus. Halo? Bi, kita nggak tahu kapan terjadi. Oh mama Tigan, mama Biring, mama Kaipe, mama Karo. Oh mama, kita nggak tahu kapan terjadi. Tadi saya bilang kan, teman saya, 2 teman saya itu, 1 orang Nias, 1 orang Karo. Mereka mengakhiri pertandingan mereka dengan sempurna. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita renungkan siapa kita. Engkau bernyanyi, siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau.
Halo? Kita koreksi hati kita sekarang. Apakah saya di dalam Tuhan atau saya di luar Tuhan? Halo? Maka jagalah hidupmu dari hari ke hari agar engkau terbebas daripada hukuman dosa. Ya, upah dosa ialah maut, kematian kekal. Tidak ada lagi bersama Kristus penghakiman, gertak gigi di api neraka. Jadi oleh karenanya kita perlu percaya pada Yesus. Orang yang percaya Yesus tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Orang percaya Yesus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus. Selangi, orang percaya, jiwa-jiwa orang percaya pada saat kematian mereka disempurnakan dalam kekudusan. Dan dengan segera masuk dalam kemuliaan dan tubuh mereka yang masih bersatu dengan Kristus. Ingat, bersatu dengan Kristus. Dan itu makanya dibilang beristirahat di dalam kubur mereka sampai kebangkitan. Beristirahat itu makanya selalu dibuat rest in peace. Beristirahat dengan damai. Amin. Halo, amin. Jangan engkau beristirahat lalu gejek. Tahu gejek? Ribut di dalam kubur. Kenapa ribut? Dilibas oleh setan. Dilibas oleh iblis di dalam. Dan selalu menjerit kesakitan. Saya nggak mau berbicara tentang masalah dunia orang mati. Tapi saya mau bicara tentang dunia orang hidup. Amin. Yang terakhir. Mujizat ada di dalam Kristus. 1 Korintus 1, 27 dan 29. Paulus tidak sedang membicarakan tulang-tulang yang mati di sini. Tetapi tulang-tulang yang mati itu hanya mengilustrasikan prinsip-prinsipnya bagi kita. Tentang masalah tulang Elia, bukan itu yang sebenarnya yang dimaksud adalah tentang masalah hidup di dalam Kristus. Jadi saudaraku dalam Tuhan Yesus, apa yang perlu kita kerjakan? Kita hidup bersama Kristus. Amin. Kita hidup bersama Kristus. Semalam ada teman kami, teman lama, dia lupa saya, aku nggak lupa dia. Teman lama ini dia berkata, jangan engkau hanya berkata, aku cinta Yesus. Lebih bagus engkau berkata, aku cinta Yesus Kristus. Kenapa? Karena ada Yesus Karo-Karo. Dan ada Yesus Sinulingga. Tapi engkau katakan, saya cinta Yesus Kristus. Amin. Pernah dengar nama itu? Hah? Ya, saya pernah dengar. Di apa ini? Di Filipina ada juga yang bernama Yesus Marco Polo. Coba. Nggak apa-apa, bebas kok pakai nama Yesus. Tapi hanya satu nama Yesus yang diurapi. Yesus Kristus. Ya. Saudara-saudara, tentang tulang belulang yang sudah mati dan membangkitkan orang mati. Ini yang menjadi aneh tapi nyata. Tulang belulang orang mati membangkitkan orang mati. Saudara, Yesus itu yang paling berkuasa. Pada waktu dia sudah mati dan bangkit kembali. Hanya saja Elisa bangkit, tidak bangkit lagi. Pilih mana? Mati bangkit atau mati tidak bangkit lagi? Semua orang kepingin mati dan bangkit kembali. Dan ingat, kebangkitan kita bukan kebangkitan tubuh.
kebangkitan kita, kebangkitan roh kita kepada Kristus. Amin. Dan kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita menjadi orang luar biasa. Kenapa? Karena kita bersama-sama Kristus. Itulah yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita saudara, agar kita semakin hari semakin cinta Yesus. Semakin hari semakin benci dosa. Halo? Semakin hari semakin benci dosa. Jangan lagi berbuat dosa. Kalau engkau telah mengabdikan dirimu kepada Allah, abdikanlah dirimu kepada Tuhan. Engkaulah abdi Allah. Jangan lagi engkau memperhambakan dirimu kepada dunia. Jangan lagi engkau memperhambakan dirimu kepada dosa. Tapi perhambakanlah dirimu kepada Tuhan. Karena engkau adalah hamba Tuhan. Janganlah engkau lagi percaya kepada roh-roh nenek moyang. Karena itu tidak berguna dan bermanfaat. Tapi engkau hari ini percaya kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah sendiri yang mengatakan, akulah kehidupan. Amin. Hanyalah Yesus yang memberikan kehidupan bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa lambat kali kalian jalan? Bukan dengan... Dari mana kalian? Oh,
benci dosa. Hamba-Mu rindu agar jemaat ini memiliki hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka dengan sempurna. Mereka menyelesaikan pelayanan mereka dengan baik. Dan mereka mengikut Tuhan dengan baik. Sehingga mereka benar-benar dikuatkan dan dimuliakan. Mereka dimuliakan dalam kemuliaan Allah, dalam kemuliaan Yesus. Pada tiba waktunya nanti, Engkau datang untuk menjemput setiap kami yang percaya kepada-Mu. Dan itu kami rindukan terjadi bagi setiap kami. Maka hamba-Mu berdoa, selagi masih ada nyawa di kandung badan, kami siap melayani Engkau. Dan Tuhan tolong berkati jemaat ini. Berkati setiap hidup mereka. Berkati usaha mereka. Berkati pelayanan mereka. Berkati keluarganya. Berkati anak-anak mereka. Berkati sahabat-sahabat mereka. Berkati setiap keluarga mereka. Sehingga mereka benar-benar dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan adanya mereka beribadah di sini Tuhan, Engkau lindungi mereka seperti biji mata. Sehingga mereka tidak terkena mara bahaya, tapi benar-benar mereka terpelihara oleh Engkau. Engkau cukupkan mereka siang dan malam. Engkau berkati lumbung-lumbung mereka. Engkau berkati ribaan mereka. Dan biarlah jemaat ini melimpah berkat Tuhan bagi mereka semua. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, anak-anak kami, berikan masa depan mereka, masa depan yang indah, masa depan yang cerah, sehingga tidak ada anak cucu kami meminta-minta roti, tapi mereka menjadi orang yang memberkati bangsa-bangsa, memberkati setiap orang. Terima kasih Bapak, biarlah itu terjadi bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi keturunan kami, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari semua angkat tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memimpin, memberkati seluruh kehidupan hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kita bernyanyi bersama, Bapa terima kasih. Saudara, pada tanggal 24 Mei, bulan ini, minggu depan, aku salah ngomong. Tanggal 24 nanti ada acara pentahbisan